Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok I akan menjelaskan tentang suppositoria dengan anggota Anisha Resti Amalia NIM 029, Anggun Widya Utami NIM 033, Sarah Ayuni NIM 052, dan Meli Alfiana NIM 064. Nah, di video ini nanti berisi yang pertama penjelasan mengenai pengertian suppositoria, yang kedua mengenai jenis-jenis suppositoria, yang ketiga mengenai cara pembuatan, metode pembuatan, pengemasan, dan cara penyimpanan suppositoria, dan yang keempat ada contoh-contoh dari suppositoria. Yang pertama ada pengertian dari suppositoria. Menurut Farmakope Indonesia edisi 4, suppositoria adalah sediaan padat dalam berbagai bobot bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra. Umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Suppositoria dapat bertindak sebagai pelindung jaringan setempat dan sebagai pembawa zat terapeutik yang bersifat lokal atau sistemik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis suppositoria. Yang pertama, molded suppositoria. Yang kedua, vaginal suppositoria. Yang ketiga, analia suppositoria. Dan yang keempat, uretral suppositoria. Yang pertama yaitu molded suppositoria. Merupakan sediaan suppositoria yang dibuat dengan mencampurkan basis suppositoria sedemikian rupa sehingga menghasilkan bentuk yang akan meleleh pada suhu tubuh. Kandungan suppositoria berisi bahan-bahan pembawa yang harus disimpan dalam suhu dingin, dan substansi bahan-bahan aktif berupa padat serta dicetak dilingkupi basis suppositoria dalam keadaan dingin. Bentuk molded suppositoria adalah lunak, dengan bentuk ujung runcing dan volume beraneka ragam. Permukaan longitudinal sangat datar dan terkadang disertai beberapa lapis. Yang kedua yaitu vaginal suppositoria atau ovula. Bentuk sediaan vaginal suppositoria disebut pula pesari atau pesarium dengan bentuk seperti telur dan hanya untuk efek lokal. Berat vaginal suppositoria umumnya 5 gram dan sering berbentuk kerucut serta digunakan lewat vagina. Yang ketiga yaitu analia suppositoria. Merupakan suppositoria dengan bentuk seperti peluru. Untuk orang dewasa beratnya 2 gram hingga 5 gram, sedangkan untuk anak-anak beratnya 1 gram hingga 2 gram. Memiliki aksi terapi lokal atau sistemik dengan syarat warna etiket warna biru. Diberikan apabila rute melalui oral tidak memungkinkan. Diberikan pula pada kasus pasca bedah dengan wilayah sakit di atas GIT, kasus-kasus penyerapan GIT yang tidak baik, dan diberikan terhadap obat-obat yang tidak tahan terhadap asam lambung. Dan yang keempat yaitu uretral suppositoria atau basila. Sediaan ini dinamakan pula Bougie atau Bacillum atau Cereulus. Terminologi Bougie yang dimaksudkan adalah sediaan obat yang dimasukkan melalui uretra atau tempat tubuh lain untuk khasiat dilatasi atau khasiat yang lain. Berbentuk batang dengan berat 2 gram, berukuran 6-7,5 cm ditujukan untuk vaginal, sedangkan berat 4 gram dengan ukuran 10-15 cm untuk uretra. Selanjutnya, ada syarat basis yang ideal. Yang pertama, melebur pada temperatur rektal. Tidak toksik, tidak menimbulkan iritasi, dan tidak menimbulkan sensitisasi pada jaringan yang peka dan jaringan yang meradang. Dapat bercampur dengan berbagai macam obat, tidak berbentuk metastabil, mudah dilepas dari cetakan, memiliki sifat pembasahan dan emulsifikasi, bilangan airnya tinggi, itu maksudnya jumlah air yang masuk ke dalam basisnya tinggi, lalu stabil secara fisika dan kimia selama masa penyimpanan, dan yang terakhir dapat dibentuk dengan tangan, mesin, kompresi, atau ekstrusi. Tipe basis suppositoria. Yang pertama itu basis berlemak atau basis yang dapat meleleh.
Yang paling banyak dipakai itu biasanya oleum kakao atau lemak coklat, dan macam-macam asam lemak yang dihidrogenasi dari minyak nabati, misalnya minyak palem dan minyak biji kapas. Lalu ada basis yang larut air dan dapat bercampur dengan air. Yang paling penting di sini itu basis gelatin tergliserinasi dan basis polietilen glikol. Kalau yang gelatin tergliserinasi itu terlalu lunak untuk dimasukkan dalam rektal. Jadi biasanya cuma dipakai melalui vagina maupun uretra. Kalau yang polietilen glikol itu bisa dicampur dalam berbagai perbandingan dengan cara dileburkan. Jadi memakai dua jenis polietilen glikol atau lebih untuk memperoleh basis suppositoria dengan konsistensi dan karakteristik yang diinginkan. Yang terakhir itu basis surfaktan. Kalau surfaktan tertentu itu disarankan sebagai basis hidrofilik sehingga dapat digunakan tanpa penambahan zat tambahan lain. Surfaktan juga dapat dikombinasikan dengan basis lain. Basis ini dapat digunakan untuk memformulasi obat yang larut air dan larut lemak. Beberapa surfaktan non-ionik dengan sifat kimia mendekati polietilen glikol dapat dijadikan sebagai bahan pembawa suppositoria. Contohnya itu ester asam lemak polioksetilen sorbitan dan polioksetilen stearat. Selanjutnya ada teknik atau metode dalam pembuatan suppositoria. Yang pertama itu pencetakan dengan tangan atau secara manual. Ini merupakan metode yang paling sederhana, praktis, dan juga ekonomis. Caranya dengan menggerus bahan pembawa sedikit demi sedikit dengan zat aktif di dalam mortir hingga homogen. Kemudian masanya ini digulung menjadi bentuk silinder, lalu dipotong-potong sesuai dengan diameter dan panjangnya. Nah, untuk zat aktifnya ini dicampurkan dalam bentuk serbuk halus atau bisa juga dilarutkan ke dalam air. Yang kedua, ada pencetakan dengan kompresi. Ini dilakukan dengan mencetak massa yang dingin ke dalam cetakan dengan bentuk yang diinginkan. Hasilnya ini lebih baik daripada cara yang pertama karena mencegah sedimentasi padatan yang larut dalam bahan pembawa suppositoria. Dan yang terakhir itu pencetakan dengan penuangan atau cetak tuang atau bisa juga disebut teknik pelelehan. Caranya itu dengan melelehkan bahan pembawa dalam penangas air hingga homogen. Lalu cetakannya dibasahin dengan parafin cair, minyak lemak, ataupun spiritus sapotanus. Untuk spiritus sapotanus tidak bisa digunakan untuk suppositoria yang mengandung garam logam. Kenapa? Karena akan bereaksi dengan sabunnya. Oleh karena itu, sebagai pengganti digunakan oleum resini dalam etanol. Untuk suppositoria yang berbahan dasar polietilen glikol, bahan pelicin cetakan tidak diperlukan ya, karena bahan dasarnya itu dapat mengerut sehingga mudah lepas dari cetakan pada saat proses pendinginan. Kemudian menuangkan hasil leburan menjadi suppositoria, lalu dilakukan pendinginan bertahap. Yang awalnya di suhu kamar, terus dipindah ke lemari pendingin bersuhu 7-10 derajat Celcius. Nah, yang terakhir, lepaskan suppositoria dari cetakannya. Nah, untuk cetakannya ini biasanya terbuat dari baja tahan karat, aluminium, tembaga, maupun plastik. Untuk cetakan yang dipisah dalam sekat-sekat, biasanya itu bisa dibuka secara membujur. Jadi pada waktu leburan dituangkan, cetakannya ditutup, kemudian dibuka lagi saat akan mengeluarkan suppositoria yang sudah dingin. Selanjutnya ada contoh suppositoria. Yang pertama ada rektal suppositoria. Suppositoria ini digunakan melalui dubur atau anus. Bentuknya seperti torpedo. Contoh obatnya ada superhoid untuk meredakan nyeri dan gatal akibat ambeien baik jenis ambeien luar maupun dalam. Lalu ada dulcolax digunakan untuk melancarkan susah buang air besar dan menghilangkan rasa nyeri pada buang air besar. Nah, yang kedua ada uretral suppositoria. Suppositoria ini digunakan atau dimasukkan ke dalam daerah uretra, bentuknya basila atau seperti batang panjang. Contoh obatnya ada furasin uretra insert yang bahan penyusutannya gliseril monolauret dan polietilen glikol. Yang ketiga ada vaginal suppositoria. Suppositoria ini disisipkan ke dalam vagina, bentuknya bulat melonjong atau lebih dikenal dengan ovula. Contoh obatnya ini ada vagistin, digunakan untuk mengatasi infeksi yang terdapat pada organ kewanitaan. Itulah pemaparan dari kelompok kami mengenai suppositoria. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.